Selamat datang kembali di channel Warga Sekitar Production. Yoi. Di segmen obrolan warga sekitar bersama saya dan dia. Dan dia ini kayaknya apa ya? Sorry, dan beliaunya. Waduh. Enggak, dia itu kayak orang ketiga kan. Wow, dia orang ketiga. Oke. Ini di part 2 saat soal pembahasan gunung ya. Apa tadi? Kemarin itu hobi dan wisata, terutama soal trekking dan camping. Kemarin di episode kemarin kita sudah membahas soal Tio. Beliaunya itu seorang mountain guide atau pendaki gunung, pemandu gunung, dan juga sudah membicarakan pengalaman, sharing pengalaman soal gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Kodoknya seru guys. Apa iki aku nggo back sound Soalnya pakai kodok. natural. Itu kemarin kita sudah membicarakan soal awal soal karirnya Tio, awal mula dan lain sebagainya hingga pengalaman-pengalaman. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana atau apa sih yang harus dilakukan oleh seorang awam yang sedang mulai menggandrungi atau sedang mulai ingin trekking atau camping untuk mendaki gunung. Itu jelas adalah bidangnya saudara Tio. Saya mah cuman nampang aja di sini. Oke, ya nek misalnya ada orang awam, orang baru yang supaya enggak seperti yang kita bicarakan kemarin, yang enggak asal-asalan mendaki yang hanya karena gengsi dan lain sebagainya. Apa sih yang harus disiapkan oleh seorang pendaki gunung supaya bisa mencapai tujuannya? Yang dipersiapkan. Kemarin udah sempet tak singgung kayaknya soal Ya, mental, fisik, logistik. Itu kan termasuk dalam manajemen pendakian atau manajemen perjalanan. Itu udah berarti satu bungkus di dalam semua, dalam manajemen perjalanan. Di dalamnya itu ada apa aja itu? Dalamnya ini sorry aku sambil baca catatan karena takut ada yang mungkin salah dalam lebih tepatnya mengistilahkan yang kelewatan atau keliru dalam pengistilahannya gitu kan. Ya mungkin yang ya tadi soal manajemen perjalanan atau manajemen pendakian. Dimulai dari persiapan itu ada persiapan fisik, jelas fisik harus, terus persiapan perlengkapan, persiapan logistik, terus data-data penunjang. Jadi tetap harus membawa data-data penunjang ya, seperti apa itu? KTP, data ya kayak kartu identitas, terus ya kartu identitas, KTP, ya. Terus surat keterangan sehat. Oh, perlu itu ya sebenarnya, surat keterangan sehat ya? Karena kan dalam setiap berkegiatan itu kan pasti ada risiko. Jelas. Untuk meminimalkan risiko kita kan wajib tahu dalam kondisi yang seperti apa sih kita ini sebelum melakukan kegiatan itu. Oke. Terus apa lagi tuh? Terus yang lainnya seperti Simaksi itu surat izin memasuki kawasan wisata, kawasan taman nasional konservasi. Surat izin memasuki kawasan konservasi. Ada kayak gituan juga. Simaksi, surat izin memasuki kawasan konservasi. Karena memang gunung-gunung di Indonesia itu termasuk balai konservasi ya? Betul. Termasuk di dalam taman nasional yang mungkin ada belahan-belahan atau wilayah-wilayah yang itu tuh untuk kawasan konservasi atau penelitian yang tidak boleh sembarangan dimasuki atau terjamah orang. Terus apa lagi? Itu data penunjang kurang lebih sama kontak-kontak darurat. Oh ya mungkin paham kontak darurat ya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Mungkin yang tidak diinginkan atau diinginkan. Maksudnya piye we? Berarti terus dari awal
Masih ada lagi selain itu? Kurang lebih itu sih yang jadi poin pentingnya itu dalam persiapan ini. Dan yang jelas harus punya mental yang kuat ya. Mentalnya itu harus benar-benar dilatih benar-benar. Tadi di fisik dulu, berarti itu fisik memang yang utama jadinya ya? Iya. Selain mental maksudnya. Mental. Salah satu yang benar-benar utama itu fisiknya itu benar-benar harus kuat ya. Kalau kuat enggak ya ideal untuk kegiatan tersebut itu. Karena kan pendakian itu kan termasuk kegiatan berat. Jelas. Berat. Jadi untuk ibaratnya adaptasi fisik kita terhadap kondisi tersebut atau kegiatan itu kan harus ibaratnya demi sedikit di-upgrade. Oh, ya begitu. Fisik, mental harus kuat. Terus peralatan ya tadi. Peralatan jelas. Peralatan tuh apa saja yang biasa dibawa? Peralatan yang biasa dibawa ya biasanya dibagi. Atau yang dianjurkan untuk dibawa? Dianjurkan yang pertama ya peralatan pribadi ya. Pribadi. Maaf saya baca ini catatan lagi. Intinya peralatan itu yang yang fungsionalitas atau fungsinya itu untuk segi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan mungkin di pakaian, di tendanya, alas untuk tidur dan sebagainya itu ya. Apa kan jenis? Alas itu dengarannya apa? Matras mungkin. Matras ya. Atau matras. Itu untuk segi kenyamanan. Terus keselamatan kayak hal-hal kecil kayak pakaian itu juga termasuk keselamatan. Karena kan kita berkegiatan di alam terbuka ya. Yang buatnya banyak hal-hal yang tidak terduga, benda-benda asing mungkin asing yang jarang kita temui ya, yang bisa melukai atau membuat rasa tidak nyaman ya di fisik kita atau di kulit kita. Contohnya ya kayak celana panjang, baju panjang, lengan panjang, jaket mungkin ya, jelek, adem paling ya. Adem rasanya dingin pasti dingin di atas di puncak itu pasti dingin. Angin banter ya. Karena kan memang semakin tinggi ketinggiannya itu semakin kadar oksigen semakin rendah. Kadar oksigen semakin menipis. Semakin rebutan ro kancane lambegan. Bener. Sama semakin tekanan udara semakin tinggi sama kadar air juga semakin tinggi. Makanya kan kenapa harus dilatih fisik? Kadar air itu dalam maksud kelembapan. Oh, humidity. Kasane masuk cup ya ini. Iya. Humidity, kelembapan. Peralatan keselamatan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, keamanan itu tadi. Kenyamanan. Keamanannya apa itu tadi? Dari segi keamanan, dari manajemen tadi, soal yang tambahan ya tadi ya, manajemen, kan ada manajemen persiapan, termasuk tadi untuk membawa kayak identitas segala macam, terus nomor-nomor penting tadi itu kondisi darurat, nah itu kan demi keamanan kita juga. Oh iya, karena otomatis kita terdata di Taman Nasional. Jadi kalau misalnya sampai waktu yang ditentukan dari izin itu kok enggak kembali, itu akan ada pencarian mungkin ya, ada pertolongan gitu. Aman gitu. Keamanan, keselamatan, kenyamanan itu benar-benar harus ini. Terus saya juga sering orang tuh kalau naik gunung tuh kadang ada yang kayaknya ribet banget, bawaannya banyak gitu. Ada yang sama sekali nggak bawa apa-apa atau nggak tahu kalau dibawain sama temennya ya. Tapi kadang juga ada yang cuma bawa tas kecil kayak gitu. Sebenarnya idealnya tuh yang dibawa tuh harus sebanyak itukah atau malah sedikit mungkin atau seperlunya? Kalau bahasanya sih lebih ke efisiensi ya. Efisiensi ya? Karena kan kita ngelihat fungsinya, bukan dari berat alat-alat tersebut, tapi lebih ke fungsionalitasnya. Jadi kayak mungkin kan
Kalau trekking pole tuh biasa ya orang bawa ya. Trekking pole mungkin biasa orang bawa. Cagak, apa itu? Teken. Tongkat gitu. Untuk mendaki. Mungkin karena memang dalam kondisi mungkin ya Untuk dropping. mensupport juga untuk mensupport tenaga kan. Trekking pole, terus biasanya saya juga lihat itu kalau orang daki itu bawa trekking pole, terus bawa headlamp, terus sama ya paling ya barang-barang yang di tas itu nggak tahu siapa, makanan yang jelas ya, logistik alat camping kalau mau camping. Atau jangan-jangan yang saya lihat cuman bawa barang dikit-dikit itu cuman trekking ya mereka, yang nggak terlalu banyak butuh logistik. Bisa jadi juga. Karena mungkin kan karena memang apa ya, olahraganya ya, mungkin udah hobinya dia emang trekking. Karena emang ya dikejar bukan puncak atau tadi mungkin ngejar gengsi atau apa kan. Mungkin kan cuman pos 1 pos 2 terus banyak juga sih yang gitu. Ya itu sama sih. Kalau tamu saya itu ya memang kalau tamu-tamu saya yang dulu itu yang saya pernah antar itu memang mereka bawaannya nggak banyak, tapi udah disediain. Di base camp tuh udah ada guide sama porter yang udah menyiapkan semuanya sebenarnya. Mesti ono kopi, ono teh, mie instan, kadang ransumnya kalau lengkap lah. Ransumnya tuh lengkap. Sampai kalau camping tuh kadang bawa apa itu? Tepung pancake kamu tahu? Seriously, tepung ini. Jadi pancake yang tepung pancake yang cuma tinggal dicampur air tuh loh. Oh iya. Adonan pancake yang udah jadi, yang nggak perlu pakai telur dan sebagainya. Itu sampai dibawain karena kan kalau turis mancanegara kadang sok asing dengan nasi ya. Menunya sedikit berbeda. Kadang sandwich atau apa kayak gitu. Dibawain tuh semuanya. Sampai kadang aku pengen ning radi nih ranuk jatah. Jatahmu kok wae Mas ning base camp, gawe sego goreng. Nggih, kan. Jatahe ning ngono kuwi lah aku ngono kuwi. Aduh. Itu tadi dari segi peralatan atau logistik yang dibawa ya. Untuk terus persiapannya sendiri sebaiknya atau mungkin untuk yang awam nih, yang lagi mau mengawali, step by stepnya itu seperti apa sebenarnya? Bisa dijelaskan? Mungkin dari sepengalaman ya. Iya. Pengalaman terus seingatnya saya, makanya saya tulis ini. Iya. Sedikit mungkin hal-hal yang sebaiknya dikuasai atau minimal para pendaki itu dipahami untuk kegiatan tersebut ya kurang lebih. Yang pertama ada persiapan dokumen tadi. Iya, jelas. Dokumen itu penting. Terus apa namanya? Dari tadi data menunjang, kita kan pasti ada yang namanya survei data. Misalkan gunung mana yang kita mau daki. Betul. Kita kan pasti bisa mengestimasi. Planning lah istilahnya untuk planningnya. Dari situ kita membuat rundown atau acara atau jadwal-jadwalnya, misalkan dari data yang sudah dihimpun, misalkan dalam waktu 1 jam itu kita bisa nempuh dari pos 1 sampai pos 2. Kayak gitu sampai batas maksimal kita untuk pergerakan harian untuk buka camp itu nantinya gimana kayak gitu. Terus mengelola tim kalau misalkan kita berkegiatan lebih dari 2 orang atau 3 orang. Karena untuk manajemen beban juga. Paham saya itu manajemen beban. Kalau dalam kelompok ya, terus peralatan dasar pendakian kayak tadi yang udah disebutin Mas Wahyu. Iya, agak susah dia nyebut nama saya. Karena dia tak seringnya nyebut nama saya yang lain. Panggilan. Terus apa lagi? Terus teknik packing. Tadi yang kata Mas Wahyu kan soal mungkin karena packingnya dia salah akhirnya mie instannya dicomot didodol babi tan gitu. Iya. Terus pengelolaan logistik. Kayak misalkan kita misalkan pendakian 3 hari. Iya. Dari pertama ini kita kayaknya menghindari yang instan-instan. Kita bawa sayur atau buah-buahan. Oh iya. Ibaratnya masih bisa bertahan 2 sampai 3 hari lah. Kayak gitu. Dan lebih sehat. Yang jelas. Betul. Untuk stok energi itu lebih penting ya. Terus logistik juga dihitung berdasarkan berat badan kita.
Jadi Maksudnya? ada perhitungan kalori harian. Oke, Jadi untuk oke. kegiatan berat Itu kan yang malah saya belum pernah dengar kalau soal itu, yang harus ngitung soal itu. itu ada hitungannya soal. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk kegiatan berat kan biasanya dalam satu hari kita membutuhkan 2.500 sampai 3.000 kalori. Harus memenuhi itu paling. Entah itu menunya mau apa terserah. Yang penting kalorinya kalorinya tercukupi ya. Karena memang kalori itu modal utama untuk tenaga kita. Betul, ya. Yang dibakar untuk jadi tenaga itu kalori itu ya. Ngeri. Sampai segitunya ternyata harusnya. Iya. Terus apa lagi? Terus ini apa namanya kondisi medan gunung atau mungkin biasanya kalau aku dulu dari belajar dari organisasi sih, dari penggunaan alat kayak peta kompas. Sekarang sih udah mulai modern ya, GPS bro itu juga karena GPS HP apa GPS yang alat GPS itu, GPS yang radio. Alat GPS, cuman kan sekarang di handphone pun sekarang sudah bisa kan. Iya, nek ana sinyal pak. Sekarang ada yang modelnya pemeta offline loh. Jadi kita download mapnya dulu ya. Jadi makanya di poin sebelumnya kan ada yang menguasai medan itu dia. Ibaratnya paham medan, medan ya gunanya menghimpun data di awal itu kan buat mengetahui lah gambaran medannya. Salah satunya untuk tadi yang download map dulu. Misalkan ini posisi pos 2 ini dataran nih lumayan luas. Ketika di lapangan pasti kita juga cross check kan karena kita melewati nantinya bakalan itu. Bener tuh sing iki ngono ya. Berarti kita udah sampai sini gitu. Iya. Tuh. Terus apa lah? Terus tadi soal fisik, mati fisik jelas. Terus ini yang paling krusial sih. Apa itu? Penanganan kondisi darurat atau ketika kita kondisi drop atau sakit. Iya. P3K istilahnya. P3K betul. P3K dan cara menggunakan mungkin peralatan P3K. Itu. Iya. Atau obat-obatan ya mungkin ya. Biasanya kan kalau orang naik gunung kadang ada yang masalah di perut, pencernaan gitu, ada yang sulit. Yang kena air sumber sedikit aja nggak bisa. Betul. Terus mules gitu. Itu terus apa? Kalau dalam kelompok tadi komunikasi jelas. Iya jelas alat komunikasi. Karena kan kalau orang-orang zaman dulu mungkin ya, aku sempat dulu sama mbahku ya mungkin. Ojo ngelamun, nggak kesambut. Nah. Pentingnya komunikasi iya. Karena memang pada dasarnya ngelamun tuh nggak baik. Betul. Melamun itu pada dasarnya nggak baik. Pasti kalau melamun tuh ada aja yang ganggu tuh pasti ada. Entah cuman laler atau nyamuk, tapi tetap itu ya. Ya memang lebih ke ini sih ya, untuk menjaga konsentrasi lebih. Betul. Karena kan itu medan yang tidak biasa dilalui, medan yang baru. Kalau hilang konsentrasi bisa hilang arah. Banget itu. Apa ya kata-kata gitu? Orientasi. Terus yang terakhir mungkin nggak cuma di pendakian, di setiap kegiatan harus ada positif mental attitude. Positif mental attitude. Kita harus harus semua itu harus disikapi dengan positif gitu. Betul. Saya suka kata-kata gitu. Positif mental attitude. Berarti memang harus pikirannya tuh harus selalu positif. Nggak cuman pikirannya, tapi dari perilaku kita memang harus positif. Jangan sampai ada yang melenceng gitu ya maksudnya ya. Emang niatnya mau daki gunung lihat sunrise ya udah daki gunung lihat sunrise. Jangan kok niatnya awalnya daki gunung lihat sunrise kok pada akhirnya niat nyari yang daki gunung lihat sunrise. Apa sih? Apalagi nyari petuah. Nyari petuah. Atau nyari tenda goyang. Ono ora sih? Enggak tahu juga sih. Belum pernah ya. Tapi kayaknya tenda goyang di setiap camp kayaknya ada karena kan angin itu pasti diplesetkan yang angin bos. Tenda goyangnya kena angin ya bener, tendanya goyang karena angin. Sip, itu salah satu contoh positif mental attitude. Oke. Terus apa lagi nih, mungkin ada kayak itu tadi kan yang istilahnya
yang disarankan atau yang seharusnya dijalani oleh seorang pendaki, terutama yang awam ya, yang lagi mulai awal mendaki. Kalau kayak Tio ini mah kalau ke Merbabu nggak usah pakai GPS sekarang udah. Halo? Mungkin. tapi emang selalu bawa sih. Iya, maksudnya kan untuk jaga-jaga kan. Jaga-jaga. Maksudnya nggak terus dipakai terus gitu kan enggak. Soalnya kan kadang kalau udah apa ya, bawa tamu itu kadang tamunya rewel, kadang tanyain kan, Mas ini udah sampai mana sih? Oh iya. Kita lihat dari data nih. Misalkan, itu malah lebih ini ya. Marai kemerungsung bahasanya Jawa ini. Banyak untuk meyakinkan lah ini Mas kita faktor sudah sampai eksternal sini kayak gitu. Itu malah hambatan dari eksternal sebenarnya. Dari dirinya sendiri udah semangat, mantap, bener. Gangguannya datang dari yang di bawah rombongannya. Ada. Itu tadi kan yang terus ini apalagi yang mungkin apa ya, pantangan. Sebelum ke pantangan deh, ada lagi nggak yang mungkin di luar teknis yang tertulis itu, atau yang istilahnya yang non formal, suatu hal yang harus dilakukan dulu yang tidak istilahnya tidak ada aturannya atau apa gitu. Yang formal ya formal non formal nggak ada. Yang formal kan tadi kayak kelengkapan data segala macam ya. Kak, yang non formal sih lebih ke unggah-ungguh paling apa sih namanya, attitude ya. Attitude, sopan santun terus apa namanya ya, kita tuh ibaratnya berkegiatan di situ tuh ya ibaratnya ingin menambah pengalaman atau wawasan gitu, ilmu lah yang kita dapat. Karena kan apalagi di Indonesia ya banyak budaya-budaya yang beragam yang bisa kita samaratakan, yang bisa kita gali lah, yang kita bisa dapetin di situ ilmunya di situ, kurang lebih kayak budaya, terus keragaman hayatinya gitu. Banyak ya, selain balik lagi ke positif mental itu tadi, apa sih tujuannya ya? Niat kita tuh apa gitu. Iya. Selain kita ibaratnya refreshing ya, refreshing apa sih yang bisa kita dapat selain itu gitu. Sebenarnya banyak sih. Salah satunya tadi itu pengetahuan ya, wawasan. Terus pantangannya sendiri, pantangan dari apa, dari setiap di gunung enggak atau... maksudnya kan kayak apa ya, kayak sering ya, salah satunya tadi katanya nggak boleh ngelamun atau apa itu tadi loh. Kayak kadang ya walaupun sebenarnya di pikiran saya itu sebenarnya kayak pantangan tuh pasti hal-hal yang sakjane itu nggak cuma di gunung dilarang. Kayak kencing sembarangan. Betul. Terus ngomong jorok dan lain sebagainya, ngomong kasar, ngumpat nggak jelas atau mengeluh dan lain sebagainya, katanya juga nggak boleh ya, mengeluh ya. Karena kan itu termasuk sugesti, hal yang negatif ya. Negatif ya, kalau bisa ya dibuang jauh-jauh. Itu kan ya akhirnya terus itu sebenarnya di setiap tempat sih, nggak cuma di gunung ya sebenarnya ya. Kayak di orang coret-coret. Saya sempat baca ada di sana, jangan mengambil apapun selain foto, selain gambar. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Terus apa lagi? Jangan membunuh apapun selain waktu. Itu harus ada di setiap tempat wisata harusnya tuh. Naik tuku oleh. Jangan mengambil apapun kan. Tuku oleh. Iya benar. Iya toh? Wong nek ra didol ya ora oleh berarti. Apa? Bener tuh. Kayak itu yang fenomena orang turun dari gunung bawa edelweiss kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Lawang itu aja dijual aja enggak. Berarti kan itu nggak boleh sebenarnya. Termasuk ini sih perbuatan yang ilegal ya, karena kan edelweiss itu kan dilindungi. Oh iya, salah satu tanaman yang dilindungi ya, flora yang dilindungi di Indonesia itu edelweiss, karena memang populasinya yang udah mulai berkurang terbatas banget. Itu tadi keren. Jadinya yuk, jadi Raisa nyebut ke pantangan ya, tak sebut ke kabel. Ya kan kurang lebih sama kan tadi. Iya sih gitu. Pantangan itu ada di setiap tempat sebenarnya. Tapi yang paling penting itu ya tadi yang sempat kita bahas di awal soal
batasan. Kan kita kan yang tahu sendiri batasannya. Iya. Itu lebih ke sadari kemampuan diri Anda sendiri. Jangan over. Karena jangan berlebihan, karena segala sesuatu hal itu yang berlebihan pasti tidak baik. Entah itu harta, entah itu tahta, entah itu wanita. Apalagi wanita ya. Apalagi wanita. Ini semuanya itu memang semuanya itu kalau yang berlebihan pasti itu nggak baik. Walaupun kayak istilahnya gini, kita lapar pesan nasi goreng 1 porsi itu baik karena kenyang, enak gitu kan. Coba pesan 5 porsi, waregen malah rapenak awake, Bos. Mules. Berarti dituntut luwih kerja meneh awake. Iya, badannya nanti semakin ini. Jadi memang harus kenali batasan itu tadi ya. Daripada merepotkan orang lain. Berarti ya bukan merepotkan sih. Soalnya kan nanti dampaknya ke diri sendiri. Iya, maksudnya yang lain juga kena kan. Kena. Dianya udah misalnya memaksakan, udah over lah, terus dianya ngedrop. Iya nek iso medun dhewe. Nek ora, dadak ngundang kancane, dadak boleh tuh. Besok deh coba. Saya buka angkutan becak dari Puncak Lawu. Kayaknya enggak ada ya. Becak di gunung. Gunung ono ya. Becak di gunung. Ada. Ojek orangnya. Enggak ada becak. Becak tapi becak dorong. Oh. Ijen. Di Ijen ada itu. Tapi sebenarnya itu gerobak yang dipakai untuk becak itu bukan gerobak untuk penumpang sebenarnya. Gerobak untuk belerang. Berarti kerja ya. Jadi buat kerja nyari belerang sebenarnya. Tapi kalau pas waktu-waktu sunrise atau waktu tengah malam itu pada blue fire itu mereka pada bangun pagi itu penambang-penambang belerang itu untuk mencari rezeki tambahan. 350.000 lho, Bos. Nyewake sorungan. Iya, sak jasane, sak nyurunge. Ya tenaga juga. 350.000 itu dari parkir, dari pintu masuk sampai ke kawah. Sampai kawah. Ya. PP 350. Lumayan itu. Tapi ya abot yang digawa bule-bule ngerti lah. Wis iku aku ngakak lho. Aku pernah itu tamuku orang Australia agak gede badannya. Yang dia tuh kayak waktu udah turun udah ketemu saya, dia cerita aku tadi nggak kuat, terus di tengah-tengah ada yang nawarin itu, ya terus udah saya naik, tapi awalnya saya agak ragu karena yang dorong tuh orangnya kecil. Padahal di hati saya tuh bilang gini, kecil badannya bos, tenaganya bos, aku kan gitu. Rata-rata karakteristik orang Indonesia kan seperti itu kan, yang pekerja keras, bukan yang kayak saya kan banyak nganggurnya. Itu tuh kayak physically itu kelihatan kecil, ototnya tuh kayak nggak ada, tapi suruh manggul semen 4 sak aja bawa sendiri deh. Masih minta tambah ya. Iya, saya kuat. Ngeri emang. Ya itu bagi yang tahu aja sih, yang pernah lihat gitu. Kalau nggak pernah lihat ya paling menganggap kita omong kosong. Terus apalagi sih ya yang mungkin ada nggak yang sing janggal, bukan yang janggal, atau yang kamu pernah nggak gedek atau jengkel sama pendaki pemula? Misalnya kamu lagi ndaki, entah itu kamu sendiri atau bawa tamu atau bawa teman, terus kamu ketemu pendaki pemula yang bikin kamu jengkel. Pernah sih. Pernah. Beberapa kejadian gitu kayak soal air ya. Air. Jadi air itu penting. Air itu kan penting ya. Iya, banget itu buat. Nah itu ya ibaratnya kita kan udah ngeset ya, udah mempersiapkan segalanya. Walaupun kita pasti ada cadangan ya. Jelas. Cuman kan namanya cadangan kan digunakan ketika darurat. Akhirnya ya karena mungkin di gunung itu mata airnya sedikit atau terlalu jauh kayak di Lawu kan harus di puncak dulu baru ada mata air. Nah jadi ya ibaratnya dari sisi kemanusiaan kita juga kasihan kan.
Jadi kalau misalkan ada apa-apa, Iya. karena ibaratnya kita suruh turun untuk nyari mata air di bawah pun jaraknya sama aja gitu. Sama aja kalau muncak ya. Sama aja kalau muncak. Akhirnya bagi dulu lah, ibaratnya merelakan cadangan. Walaupun nggak disarankan hal kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ketika mendaki ya apa segalanya itu harus dipersiapkan dengan matang gitu. Sebisa mungkin jangan merepotkan orang lain lah ya. Betul. Itu kan juga menurut saya itu sebenarnya udah merepotkan orang lain itu kalau kayak Apalagi gitu. orang asing. Ya, apalagi orang yang nggak kenal. Kalau masih satu rombongan mungkin masih bisa dimaklumi, wong yo persiapannya juga bareng gitu kan. Atau mungkin misalnya, oh ya saya daki sama Tio terus saya ngerasa air saya cukup nih. Ternyata karena saya belum pernah naik gunung, ternyata saya lebih banyak minum dari biasanya. Itu bisa ya mungkin ya karena satu rombongan ning nek rombongan liya. Iya kan. Sungkan mungkin ya. Iya itulah. Ya luweh sing dijaluki barang yang paling Ya agak menggerutu gitu ya. Menggerutu gitu kan, ngedumel ya. Ngedumel. Emang tadi gimana kalian naiknya persiapannya gitu kan akhirnya. Apalagi itu yang menyebalkan, menjengkelkan, mungkin yang lucu kali. Ada enggak sih paling masih menyebalkan ya yang mungkin. berhubungan dengan pendaki pemula lah. Kayak apa namanya? Tadi kita bahas poin-poin yang harus kita tahu atau kita wajib kuasai ya, kayak packing. Packing. Gimana apa namanya? Ya kalau bisa sih sampah itu diminimalkan. Sampah, minimalisir sampah. Karena kan makanya sekarang ini ya banyak yang aku nggak tahu apakah sudah diaplikasikan ke semua taman nasional atau belum, yang melarang membawa botol plastik sekali pakai. Betul. Itu sudah diaplikasikan ke semua gunung. Kalau untuk aturannya kayaknya sih sudah, cuman kan dari controllingnya mungkin monitoringnya, terus pendakinya, kesadaran pendakinya juga mungkin perlu disosialisasikan lagi atau gimana. Kayak penggunaan botol tadi, terus tempat makan styrofoam atau plastik juga. Kadang kan kita packing pakai plastik kan. Plastik resek. Plastik resek kayak gitu kan. Sekarang udah bisa dialihkan pakai. Sekarang kan banyak kan bahan-bahan kain yang waterproof. Jenis-jenis yang waterproof itu kan bisa kita buat sendiri, istilahnya handmade ya. Handmade buat sendiri di rumah, bikin kantong-kantong gitu. Buat partisi-partisi, jadi lebih banyak mengurangi sampah juga kan. Mengurangi sampah dan justru kayaknya malah lebih terorganisir. Iya, lebih efisien juga kita. Lebih efisien, ngepacknya tuh lebih enak ya kayaknya, masukinnya ke tas gitu ya. Baru tahu loh itu ada kayak pengganti plastik yang dari kain waterproof. Itu juga aku awalnya juga sebelum beralih ke kantong-kantong gitu masih pakai Tupperware buat ngurangin plastik. Ternyata dari segi pakai kotak makan lah ya. Dari segi estetika packingnya mungkin lebih memakan ruang. Akhirnya iya sih, karena dia kan box gitu. Kadang masih ada kisi-kisi yang kosong tapi udah nggak bisa dimasukin apa-apa. Dimasukin apa ya? Masukin permen lah satu biji. Buat apa? Permen yang dikantongin. Gitu. Tapi itu juga polemik juga tuh permen tuh. Permen ya polemik juga. Kan padahal kadang enak kan sambil kan permainan buat tapi jarang ya pengganti lain banyak. Apa? Jajanan pasar gitu juga bisa dimanfaatin, kayak apa sih namanya yang dari gula Jawa itu? Apa? Yang kita bisa belinya kiloan gitu loh. Apa sih? Apa ya? Gula Jawa. Ada kacangnya gitu. Oh, nganu. Ampiang tuh. Gula kacang kuwi kan. Gula kacang. Terus, iya. Yang kayak lepet itu yang pakai daun pisang atau daun lepet ya. Itu ngerti ku sih lepet. Lepet itu ya kuwi. Terus atau apa sih? Kue celorot atau apa ya dari celorot sing saka blarak. Itu. Daun kelapa atau lopes mungkin. Kan masih bisa bertahan sehari 2 hari kan itu. Apa kuwi? Nogosari, Mendut, Lemper. Armarem. Wah. Aku nggawa pasare sisan wae. Totolane dhuwur. Iya bener. Terus sekarang juga kan banyak yang mungkin jenis-jenis olahan makanan yang modern kayak salad buah gitu. Aku belum pernah lihat tuh. Belum pernah ya? Salad buah. Aku sebenarnya sering sih. Kalau misalkan mendakian 3 hari,
Jadi hari pertama sampai kedua mungkin masih konsumsinya masih salad buah. Keren, Bro. Nah, kalau malam baru kita masak nasi. Jadi nasi itu untuk energi untuk tidur. Bisa jadi. Karena soalnya kalau misalkan pagi kita, kalau aku ya pribadi, pagi kita dimasukin nasi, berat rasanya. Berat. Kalau aku pribadi berat buat pergerakan. Nanti karena, juga perut cepat berontak kayaknya tuh. Sekali. Karena kan ketika kita pendakian naik, itu kan kita harus lebih ya, mengeluarkan tenaga lebih. Iya, jelas. Karena beban masih full. Misalkan kita udah ngerasa berat di badan kita kan. Tapi kayaknya juga kalau turun juga sebenarnya bebannya sama deh. Bebannya sama sih. Karena kalau dihitung beban, kalau naik kan bebannya nambah karena kali, dari bawaan kita. Tapi kalau turun kan dari kita harus ngerem pas turunan, badan kita juga gitu. Hampir sama kan sebenarnya. Aku aja kalau misalnya melaku neng kayak di Candi Cetha kayak gitu kan, itu lebih memang kerasa lebih enteng pas naik. Kalau naik tangga-tangga itu kan naik turun nih kayaknya ini jelek gitu loh. Jadi beban di lutut tuh kayaknya lebih daripada naik. Memang sih. Kalau dari hitungan beban ya, kalau seingatku naik itu ya bebannya dikali 3, kalau turun dikali 5. Jadi memang lebih berat turun. Iya. Ya benar sih, ya makanya rasanya kayak gitu terusan ya. Makanya bisa kan kalau aku kan biasanya pergerakan juga di siang hari. Makanya kenapa pagi hari dialihkan ke yang lebih ringan tapi kalorinya sama. Iya, gitu. Makanya salad buah atau mungkin coklat atau apa. Kalau buah-buahan pisang. Iya, pisang tuh booster energi beneran tuh. Pisang tuh. Banyak loh atlet-atlet kita yang sebelum bertanding tuh pasti konsumsi pisang dulu tuh pasti. Memang nggak tahu sih ada kandungan apa itu. Saya bukan ahlinya. Ahli gizi ya itu. Bukan ahli gizi saya. Lebih ke ahli gizi sih. Tapi kalau dibilang sugesti juga nyatanya juga semua kayak gitu ya kan. Juga. Dulu sempat sih saya mikir itu sugesti. Aku mikir itu sugesti kayak makan pisang buat nambah tenaga, buat nambah stamina. Tapi ternyata teman-teman saya juga kayak gitu. Berarti yang punya, kalau misalnya itu punya cuman sugesti, masa sugesti orang banyak sama. Sama. Iki kowe ya ngomong ngono. Soalnya emang apa ya? Dari pengalaman pribadi. Ya memang terasa bedanya kan karena memang ada boost tambahan gitu. Kalau bisa sih hindarin yang instan kayak mie instan. Gitu. Prestasi instan itu juga dihindari. Prestasi instan juga dihindari. Karena yang paling penting itu prosesnya, bro. Proses itu penting. Kalau instan nanti nggak tahu prosesnya itu kayak ada yang kurang. Mau kayak apa tuh? Itu tadi aku ini soal larangan tadi atau pantangan yang kayak nggak boleh kencing sembarangan tuh. Terus itu kalau lagi daki kita mau buang-buang itu di mana? Nah itu kan. Apakah harus di base camp atau kalau misalnya kalau masih bisa diampet paling bisa kan ke base camp karena di base camp ada toilet kan? Di base camp bawah ada. Di base camp bawah ada. Di pos selanjutnya? Di pos itu yang nggak ada. Salah saya ternyata pemahaman saya. Kalau di luar negeri ya? Iya. Di pendakian di luar negeri itu ya apa yang kita buang, kita bawa turun. Di plastik gitu? Dibungkus? Udah itu packingnya kayak gimana tapi dibawa turun. Dibuangnya di bawah. Nah terus kalau selama ini kowe kalau di Indonesia ya mungkin hal seperti itu kalau sampah plastik atau apa biologis sampah apa? Ibaratnya sampah dari logistik ya, bukan dari hasil metabolisme. Iya. Itu kan masih bisa dibawa turun. Iya. Cuma kalau yang pertanyaan itu loh yang dari metabolisme tadi loh yang bentuk cairan dan yang agak padat terkait dengan pantangan ya. Iya. Karena kita kan di Indonesia ini beragam budaya gitu. Iya, makanya itu. Kita kan pasti ada unggah-ungguh. Terus ya kita kan pasti percaya kalau di setiap tempat itu pasti ada
yang mengawasi. Ada yang mengawasi atau kita itu di berdampingan ya, ibaratnya minta izin gitu loh. Nyun sewu rame-rame tuh. Permisi. Soalnya kan aku pernah dengar. Enggak dengar, Ding. Aku baca artikel itu ada yang karena dia itu istilahnya juga termasuk pemula, entah pemula di gunung itu atau pemula di semua pendakian, itu dia tuh malu. Jadi dia tuh malah menjauh, nggak tahu permisi atau enggak, malah hilang orangnya. Karena mungkin nggak terbiasa di alam liar ya, alam terbuka. Mungkin nggak terbiasa sama suara-suara dari pendaki lain mungkin ya. Atau, iya. Atau merasa risih mungkin kan karena ya aku dinjen ya kan, takut rimpen-rimpen yang golek gon mesti kan ijono sela-selane kan. Iya, di antara pohonan mesti ada yang ngintip. Entah itu apa. Terus ya itu gimana kalau kayak gitu ya? Kalau misalkan yang merasa malu tadi ya. Kalau aku sih lebih ngelihat dari sisi kesehatan ya. Karena kan apa yang kita tunda-tunda itu untuk dikeluarkan kan bisa menjadi penyakit. Kayak gitu. Iya sih. Kalau nahan buang air kecil pun kalau lama nanti jadi kencing batu ya. Betul. Ya emang nggak baik. Itu sama yang segala yang berlebihan itu tidak baik. Yang ditunda-tunda kelamaan itu juga tidak baik. Jadi harus diputuskan mau diikhlaskan apa mau dinikah. Kok tekan kono? Konteksnya salah ya. Kok malah aduh. Yang dibahas apa? Gitu. Jadi ibaratnya diikhlaskan untuk kita buang atau dipendem jadi penyakit. Oh, maksudnya itu. Pilihannya itu sih. Kalau aku ya pribadi. Kayaknya tadi omongannya nggak kayak gitu. Aduh. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh pendaki pemula itu? Ya itu tadi lebih ke karena kan soal yang malu atau apa kan tadi kaitannya sama mental nantinya. Kembali ke positif mental attitude tadi ya. Tadi sama harus tadi soal manajemen itu kan kita pasti sudah memikirkan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Jadi betul. Kalau misalkan dirasa kita belum nyaman, kita buang air di alam terbuka. Ya udah. Tunggu sampai aja gitu. aja. Tunggu parkiran. Gitu. Kok kayak aku. Ibaratnya kan gitu kan karena kan kenyamanan atau kenyamanan kita sendiri kan kita sendiri yang bisa jelas. Kita sendiri juga yang tahu batas kenyamanan kita kan. Betul. Oke. Jadi itu tadi teman-teman warga sekitar beberapa poin bagi sampean teman-teman semua yang ingin mulai mendaki ya atau yang mulai menggandrungi bahasanya menggandrungi aku piye yang ingin coba-coba ya bukan coba-coba ya nggak boleh ya coba-coba itu langsung dilakukan harus dengan niat bulat, jangan coba-coba nanti jadinya nggak baik pasti ya kan, karena kayak cuman tadi hanya karena apalah ya nggak penting kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar diniati, harus benar-benar disiapkan dan jangan lupa harus izin dengan orang tua. Benar itu. Karena doa orang tua kita itu yang selalu membawa kita atau menyertai kita dan melindungi kita kan, istilahnya kan seperti itu. Mungkin ada ini pesan-pesan atau saran atau kritik. Saran kritik di channelku atau saran untuk penonton yang mau mendaki atau apalah pokoknya ada kata-kata. Saran-saran ya tadi udah kurang lebih tadi sambil diskusi atau kita sharing kan udah ada lah apa aja sih yang nggak boleh dan nggak boleh terus yang seumpama hal itu tuh tabu buat dilakukan atau gimana gitu. Mungkin lebih ke channel nah, ini, karena aku baru sekali diajakin diskusi kayak gini
pengen meneh. Sesuk. Waduh, Santai. Nanti ada segmen lain. mungkin nanti kalau teman-teman ya, teman-teman apa ya namanya, Warga sekitar. warga sekitar yang sekiranya ingin Menyampaikan unek-unek apa tuh? menyampaikan unek-unek atau lebih ingin berinteraksi lebih kan, udah ada kolomnya sendiri ya, Ada jelas, kolomnya ada. sendiri. Lagi yang mau berkegiatan di gunung atau di alam kayak trekking atau sekedar camping atau trekking, Iya, mungkin itu aku lupa. bisa juga itu nanti di kolom komentar aja langsung ke Ada. Mas Wahyu sebagai perantara mungkin. Nah, santai aja ya, itu aku malah lupa loh aku loh. Dari kemarin, episode kemarin ternyata baru keinget ini. Nanti santai kita joinan ya. Untuk yang butuh, pokoknya yang butuh informasi lebih mendalam atau apa bisa hubungi Instagram ya, Instagram aja. Boleh. Kalau Instagram aja, nanti mungkin di Instagramnya ada nomor WA-nya kan. Nek ra ono tambahi, komen ngono wae ditulis ning nomor WA-ne ning bio Instagramnya. Bisa apa Instagramnya apa? Yo, nantilah disertakan ya, ditulis aja. Saya agak ribet sih emang tulisannya. Ben ketok ning kene. Apa Nanti. de apa sih Instagram mungkin Udah ganti. Udah sing kae. Bukan. Sing dhewe Itu terus ganti, sama-sama ribetnya sih. Emang ini dia tuh kalau Pokoknya, bikin akun game aja username-nya tuh ngeribeti. Apalagi bikin Instagram. Ya nanti pokoknya ada semuanya di kolom deskripsi. Nanti kalau mau membutuhkan info atau apa, diskusi lebih lanjut lah soal ya, atau mungkin mau ada yang sedang berencana mau mendaki, butuh wejangan lebih dalam dari saudara Tio. Wejangan sih kayaknya belum ya. Bukan wejangan sih, ya itu sharing tadi, pengalaman. Itu bisa hubungi kami di kolom komentar atau di channel di link Instagram saya WSP Warga Sekitar Production, atau nanti ada di Instagramnya Tio, bisa kita ngobrol bareng dulu semuanya. Dan juga kalau ada teman-teman warga sekitar yang ingin menceritakan atau butuh teman ngobrol, lebih istilahnya ngobrol sharing atau ya soal pengalaman atau apapun itu di segala bidang, boleh kontak manajemen randuwe padahal bisa langsung kolom komentar aja atau bisa DM Instagram Warga Sekitar Production. Oke. Sudah seperti itu. Ya, cukup tenane. Ya kan tadi kan selebihnya kan bisa. Oh iya. Woi. Ya. Oke, sekian dulu teman-teman segmen obrolan warga sekitar kali ini soal hobi dan wisata, khususnya soal gunung pendakian gunung ya. Pendakian gunung, trekking ataupun camping. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di channel Warga Sekitar Production. Selamat malam.